Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Riki Wilhelmina, Dia Marsandra, Dewi Sartika Simatupang, dan Hilda Ariski. Baiklah, adapun tujuan penyusunan video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah IPA terpadu yang mana dosen pembimbingnya yaitu Ibu Fauzia Ulmi MPD. Pada video ini, kami akan menjelaskan video pembelajaran yang memuat materi IPA tentang sistem gerak pada manusia yang disusun berdasarkan model pembelajaran SERT. Yang pertama, pembelajaran terpadu model SERT. Pembelajaran terpadu merupakan aplikasi salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu yang bertujuan untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak. Selain itu, pembelajaran terpadu menurut Prabowo adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan berbagai bidang studi. Selanjutnya, pengertian pembelajaran terpadu model SERT. Tipe SERT menurut Fogarty didefinisikan sebagai SERT planning and teaching take place in two disciplines in which overlapping concepts or ideas emerge as organizing elements. Model pembelajaran terpadu tipe SERT merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe SERT, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Pembelajaran pada model ini ditempuh berdasarkan kenyataan bahwa terdapat suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua mata pelajaran. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran SERT. Karakteristik model pembelajaran ini, keterpaduan tipe SERT merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Jenis ini menggabungkan dua mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam dua mata pelajaran tersebut. Model SERT ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, memiliki disiplin komplementer, artinya antar ilmu yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan saling melengkapi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu model SERT. Fogarty menyatakan bahwa model keterpaduan tipe ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu. Yang kedua, konsep yang dikaji lebih mendalam. Yang ketiga, hanya 2 bidang kajian saja yang dikaitkan sehingga pemahaman tentang materi lebih mendalam. Yang keempat, dengan pasangan bidang kajian memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep yang tumpang tindih. Dan yang terakhir, dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Model pembelajaran terpadu tipe SERT ini tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini cukup lama. Yang kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran tipe SERT memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Yang ketiga, pada tahap awal pengintegrasian dua disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari partner. Dan yang keempat, untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan model pembelajaran SERT. Yang pertama yaitu menentukan dua mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Yang ketiga, memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan dan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut.
Dan yang keempat, memiliki tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Baiklah, saya Dewi Sartika Simatupang dengan nomor NIM 2014080011 akan melanjutkan penjelasan mengenai pembelajaran terpadu model syarat. Nah, dalam penerapan pembelajaran terpadu model syarat ini akan kita bahas dalam pembahasan sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, sistem gerak pada manusia ditinjau dari biologi, sistem gerak pada manusia ditinjau dari fisika, sistem gerak pada manusia ditinjau dari kimia, dan keterkaitan antara bidang biologi, fisika, dan kimia bagi kehidupan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia ditinjau dari biologi. Adanya gerak pada manusia ini lantaran alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak di tubuh manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Di samping itu ada pula sendi yang merupakan tempat terhubungnya dua tulang atau lebih sehingga hubungan antar tulang-tulang dapat digerakkan. Yang mana sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sedangkan otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Sedangkan sendi merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan tulang ligamen. Di dalam tubuh terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan ini berfungsi untuk menyerap shock dan memungkinkan tulang dan sendi melakukan gerakan halus. Baiklah, saya Dia Marsandra dengan NIM 2014080008 akan melanjutkan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu tentang sistem gerak pada manusia ditinjau dari fisika. Gerak pada tubuh manusia ditinjau dari aspek fisika, yakni dikaitkan dengan permasalahan gerak lurus beraturan dan gerak lurus dipercepat beraturan. Gerak di dalam fisika didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan. Gerak memiliki besaran skalar dan besaran vektor yang kombinasi keduanya. Keduanya dapat menjadi besaran baru, yaitu kecepatan dan percepatan. Gerak bersifat relatif atau semu, yang berarti gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Contohnya, meja yang berada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang juga ada di bumi. Tetapi, bila orang yang melihat tersebut berada di planet lain atau seandainya ada, maka akan terlihat meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Di dalam fisika, gaya atau kakas adalah apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami percepatan. Gaya dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan M dikali A, dengan keterangan F sama dengan gaya, satuannya yaitu Newton, M sama dengan massa, satuannya kilogram, dan A sama dengan percepatan, satuannya massa per sekon. Selanjutnya yaitu sistem gerak pada manusia ditinjau dari kimia. Energi yang digunakan untuk bergerak adalah energi yang berada di dalam otot, sehingga sering disebut dengan energi otot. Energi otot diperoleh dari perubahan kimia berupa proses respirasi. Di dalam reaksi kimia ada yang bersifat endogenik dan ada yang bersifat eksergenik. Reaksi kimia yang bersifat endogenik adalah reaksi kimia yang memerlukan energi, sedangkan kebalikannya yang bersifat eksogenik
Energi otot berasal dari proses respirasi yang merupakan proses eksergonik. Dalam proses respirasi, senyawa glukosa bereaksi dengan oksigen sehingga berubah menjadi karbon dioksida dan air serta energi. Reaksinya yaitu C6H12O6 ditambah N6O2 menjadi 6CO2 ditambah N6H2O ditambah energi. Energi yang dihasilkan selain untuk mengandung gerak juga untuk mendukung reaksi kimia lain dan untuk menjaga panas tubuh agar lebih stabil. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara bidang biologi, fisika, dan kimia bagi kehidupan. Ilmu biologi tidak berdiri sendiri. Biologi banyak berintegrasi dengan ilmu-ilmu lain, terutama fisika, kimia, dan matematika. Contoh hubungan antara ilmu biologi dan fisika. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ilmu biologi dan fisika. Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penerapan hukum Newton, khususnya pula pada bidang olahraga. Salah satunya adalah olahraga bola basket. Permainan bola basket adalah jenis olahraga yang berhubungan dengan gerakan. Permainan bola basket merupakan salah satu contoh penerapan dari hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Dan apabila ditinjau dari ilmu biologi, olahraga ini akan berkaitan dengan sistem gerak tubuh. Untuk memainkan olahraga ini memerlukan keterampilan perseorangan seperti mengumpan, mengiring, dan merebut, serta kerja tim untuk menyerang dan bertahan. Sehingga pada gerakan permainan bola basket mengakibatkan otot-otot pada tubuh berkontraksi dan menggerakkan tulang. Pada olahraga bola basket, gerakan tubuh yang dilakukan pemain secara tidak langsung telah menggunakan hukum Newton. Pada pemain melakukan gerakan layup, pemain telah melakukan penerapan hukum Newton 1. Penerapan hukum Newton 2 pada permainan bola basket pada saat pemain melakukan gerakan mengumpan bola. Penerapan pada hukum Newton 3 yang dilakukan pemain adalah pada saat pemain melakukan gerakan dribble.